Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Herenis Dupianingsi, Prodi PAI kelas 1D. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan rangkuman materi UAS Studi Akidah. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu akidah dan prinsip dasar ilmu. A. Prinsip akidah. Akidah menurut bahasa berasal dari kata al-aqdu, yaitu ikatan. Sedangkan menurut istilah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan, kewajiban, dan taat kepadanya. Yaitu selanjutnya B. Syarat syahadat. Yang pertama yaitu al-ilmu, yang artinya mengetahui makna syahadat, bukan sekedar hafal lafaznya. Yang kedua yaitu al-yaqin, yang artinya meyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Yang ketiga yaitu al-qabul, yang artinya menerima syahadat dengan lapang dada. Yang keempat al-inqiyad, artinya tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada al-asyidku, yang artinya jujur dalam bersyahadat sesuai dalam ucapan dan perbuatannya. Selanjutnya yaitu al-ikhlas, yang artinya ikhlas mengucapkan syahadat hanya karena Allah, bukan karena paksaan atau kepentingan lain. Selanjutnya yaitu al-muhabbah, taat dan patuh kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu mengingkari taugut, yang artinya yakin kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk taugut, yaitu syaitan, berhala, dukun, dan lain sebagainya. Itu C. Rukun syahadat. Syahadat memiliki dua rukun, yaitu yang pertama an-nafyu atau peniadaan, yang kedua al-isbat atau penetapan. An-nafyu, peniadaan, artinya meniadakan atau menolak segala bentuk sesembahan selain Allah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu isbat, yang artinya menetapkan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, dan bukan hanya mengucapkan tetapi meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Selanjutnya yaitu Islam sebagai agama wahyu. Islam secara bahasa berarti damai, mendamaikan, dan selamat, menyelamatkan, tunduk, dan patuh. Seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 112 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, yang artinya barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Istilah Islam adalah agama yang berisikan aturan Allah dan Rasul-Nya yang mencakup semua bidang kehidupan yang jika dilaksanakan akan membawa pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu sistematika ajaran Islam. Ajaran Islam dibagi 3 bagian, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ajaran yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Juga ada iman, ihsan, dan Islam. Materi selanjutnya yaitu ada izzatul Islam wal muslimin. Definisi izzah. Makna berasal dari akar kata-kata al-aziz yang bermaksud keagungan, kejayaan, kemuliaan, dan luhur. Jadi, istilah izzatul Islam wal muslimin ialah yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin yang memiliki wibawa di hadapan musuh-musuhnya dan tak terkalahkan oleh mereka. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber izzah bagi umat Islam, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua loyalty dan ukhuwah, yang ketiga amal soleh, yang keempat budaya ilmu. Selanjutnya ada pilar kejayaan Islam dan kaum muslimin atau sambungan.
Yang pertama yaitu mengikuti manhaj nubuwah, yang kedua kemajuan sains dan teknologi, yang ketiga yaitu dakwah sebagai cahaya pembebasan, dan yang keempat doa dan kebergantungan kepada Allah, dan yang kelima sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi selanjutnya yaitu ada wasatiyah dalam akidah. Definisi wasatiyah: umat pertengahan atau ummatan wasato, yang merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 143. Islam adalah agama yang adil, terpilih, dan berada di jalan tengah, keseimbangan, tidak melampaui batas ifrad, dan tidak pula meremehkan atau mengurangkan ajaran agama atau tafrid. Prinsip utama yaitu mengutamakan keadilan atau syura musyawarah, kemaslahatan umat, dan bersifat islahiyah, reformatif atau perbaikan. Selanjutnya yaitu kepentingan wasatiyah dalam beragama, yaitu yang pertama menjaga agama, himayatuddin, 2 kemudahan agama, 3 menolak ekstremisme. Selanjutnya yaitu kesan positif wasatiyah. Yang pertama menjaga umat, himayatul ummah. Yang kedua menjaga negara, himayatul daulah. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu yang pertama ilmu dan amal, yang dua khauf atau takut, yang ketiga dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan akidah. 1. Ar-ridhah, batal, mufrad, keluar Islam. Ada 3 macam, yaitu ridhah karena niat, ridhah karena ucapan, ridhah karena perbuatan. Yang kedua yaitu syirik, menyekutukan Allah, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama syirik akbar, besar, yang kedua syirik asghar, kecil, dan yang ketiga mengaku sebagai nabi atau percaya nabi baru, mengikuti atau mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran Ahmadiyah atau fenomena nabi palsu lainnya. Materi selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan akidah. 4. Menghalalkan yang haram atau sebaliknya, berani mengubah hukum Allah yang sudah jelas, misalnya melegalkan perzinaan atau menghalalkan riba. Dan yang kelima, paham modern yang menghilangkan peran Tuhan, ateisme, liberalisme ekstrim, atau praktik ramalan, cek hodam di media sosial, yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Selanjutnya yaitu aliran mazhab akidah. Yang pertama yaitu ahli sunnah wal jamaah, adalah keyakinan tentang Allah, kenabian, perkara gaib, dan kebangkitan yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi, ijtihad sahabat, serta diteruskan oleh ulama mayoritas umat Islam. Yang kedua yaitu Khawarij. Latar belakang yaitu lahir akibat arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. 3. Syiah. Latar belakang, pendukung Ali bin Abi Thalib muncul setelah perang Siffin. Tokoh Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman. Yang keempat yaitu Mu'tazilah, yang latar belakang aliran rasionalis Islam, lahir di akhir dinasti Umayyah. Tokoh Wasil bin Atta. Yang kelima Murji'ah, dari kata ajma'a, meneguhkan atau hukum ditunda. Pendiri Al-Hasan bin Muhammad. Yang keenam Najjariyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad Al-Najjar. Tokoh Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad. Yang ketujuh Jabariyah, dari kata jabar, memaksa. Yang kedelapan Musyabihah dan Mujassimah. Musyabihah, sifat Allah dengan sifat atau perbuatan makhluk. Mujassimah, meyakini Allah berjasad. Dari selanjutnya yaitu bahaya liberalisasi akidah. Definisi dan asal-usul liberalisme. Akar pemikiran bermula dan barat sebagai gerakan pencerahan untuk membebaskan akal dari agama atau gereja yang dianggap menghambat kemajuan sains, sebagai sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu dan kelompok minoritas bangsa. Konsekuensi liberalisasi Indonesia itu jaringan Islam liberal. Kesimpulan,
sikap kritis akademis, dan pelajar perlu bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh liberal dan tidak mudah terpengaruh dengan syubhat atau kekeliruan pemikiran mereka. Pentingnya pendidikan akidah. Kepentingan mempelajari akidah adalah untuk meluruskan kepemahaman masyarakat dan membentangi diri dari ideologi yang menyesatkan. Selanjutnya yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hakikat beriman kepada hari kiamat, yaitu merupakan rukun iman dan bagian dari kepercayaan kepada alam gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah memberikan gambaran tentang kedekatan hari kiamat sejak 14 abad yang lalu. Kiamat hanya akan berlaku ke seburuk-buruknya makhluk apabila nama Allah sudah tidak lagi disebut di muka bumi. Yang pertama yaitu tiupan pertama, mematikan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Yang kedua, tiupan kedua membangkitkan semula manusia untuk dihisab di padang mahsyar. Yang ketiga, padang mahsyar. Di padang mahsyar digambarkan sebagai bumi putih bersih yang rata seperti tepung putih yang murni. Yang keempat, keadaan manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berkasut atau hufat, tidak berpakaian, uryan, dan belum dikhitan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.